Banyak orang yang ingin mengubah masa lalunya, dan sebenarnya kita tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu kita. Itu semua sudah terjadi, tetapi kita bisa mengubah maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga tetap sehat, tetap tenang meskipun dalam kondisi work from home. Semuanya lockdown ya, nggak boleh kemana-mana, di rumah aja. Tapi mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan terbebas dari bencana corona. Baik teman-teman semua, masih di channel saya Farid Wasdi. Dan kali ini saya mau sharing tentang motivasi, melanjutkan video yang saya sebelumnya. Saya membuat kelas online bertajuk berdamai dengan diri. Ya, mudah-mudahan ini saya sharing di teman-teman YouTube semua, semoga bisa bermanfaat juga ya. Baik, dan sesi kali ini saya mau membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari teman-teman di handphone saya. Ada pertanyaan gini, bagaimana cara kita mengenal dengan baik diri kita sendiri? Ini dari saudari Dwi. Bagaimana cara kita mengenal dengan baik diri sendiri? Oke teman-teman semua, prinsipnya diri kita bukanlah kita, jadi memang kita harus berkenalan. Mulailah dengan pertanyaan who am I? Rata-rata orang kalau berpikir tentang dirinya adalah tentang biodata saja. Apa itu? Ya, siapa saya? Saya adalah, nama saya Farid, saya dari Bogor, alamat saya di sini, pekerjaan saya ini, dan lain sebagainya. Itu biodata. Tetapi diri kita sebenarnya bukan hanya itu. Apa itu diri kita? Saya adalah saya dan semua hal yang pernah membentuk saya. Siapa semua hal itu? Pertama, ketika saya lahir saya dibentuk oleh orang tua saya, kemudian keluarga saya, kakak adik saya, kemudian saya masuk dunia anak-anak yang bermain, berarti teman-teman saya juga. Kemudian saya masuk sekolah, berarti guru-guru saya juga adalah diri saya, sekolah saya juga adalah diri saya, kemudian universitas saya pun diri saya, kampus saya diri saya, dan seterusnya sampai negara saya pun adalah diri saya. Dan yang paling utama adalah pembentuk pertama diri saya, siapa yang memasukkan ruh ke dalam jasad ini, yaitu Tuhan. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, man arafa nafsahu fa arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Oke teman-teman semua, makanya kalau misalkan ada anak yang berbuat masalah, misalkan tawuran gitu ya, kemudian yang dipanggil adalah ayahnya, yang dipanggil adalah gurunya. Dan ketika ayahnya datang dipanggil oleh polisi, maka ayahnya marah dan mengatakan, dasar anak tidak tahu diri. Aku tidak tahu diri. Ya, karena sebenarnya ayahnya pun bagian dari dirinya. Kan tidak ada yang bilang gini, dasar anak tidak tahu orang tua, gitu ya. Gurunya pun mengatakan demikian, dasar murid tidak tahu diri. Nah, berarti jelas betul-betul bahwa ayah, orang tua, sekolah, guru, dan lain sebagainya itu adalah bagian dari diri kita. Makanya orang yang menjaga dirinya seharusnya dia paham bahwa menjaga diri bukan hanya menjaga satu orang, satu individu ini, tetapi menjaga diri artinya menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik orang tua, menjaga nama baik wilayah kita, menjaga nama baik kampung kita, kota kita, negara kita, orang tua kita, universitas kita, agama kita, dan nama baik Tuhan kita. Makanya sebetulnya yang kita jaga adalah sangat banyak sekali. Mulai dari situ kita mengenal siapa diri kita sebenarnya. Oh iya, dulu orang tua saya pernah mengajarkan ini, guru saya pernah mengajarkan ini, teman-teman saya pernah memberitahukan ini. Dan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton gitu ya, itu pun akan membentuk diri kita. Makanya itulah diri kita sebenarnya. Jadi bagaimana cara kita mengenal dengan diri? Bertanya, who am I? Siapa saya? Untuk apa saya diciptakan di muka bumi ini? Mau kemana arah tuju saya? Apakah hanya ini saja? Dan sebenarnya setiap diri manusia diciptakan unik dengan tujuan yang sesuai dengan diri masing-masing. Maka temukan keunikan itu sehingga kita bisa menjadi pribadi yang terbaik. Oke, lanjut. Dari Amel, kenapa saat trauma tentang sesuatu di masa lalu datang, kita sulit berdamai dengan diri? Bagaimana langkah awal yang paling mudah bisa dilakukan sehingga perasaan khawatir berlebihan bisa reda dan rileks? Ketika trauma tentang sesuatu di masa lalu datang, kita sulit berdamai dengan diri. Teman-teman semua gini, trauma di masa lalu atau sesuatu yang menyakitkan kita di masa lalu itu sebenarnya sudah terjadi di masa lalu, bukan hari ini. Ketika itu datang sebenarnya bukan datang, tetapi diri kita yang belum bisa melepaskan trauma itu dari masa lalu.
Sampai sekarang kita bawa-bawa terus. Nah, kemudian dia mengatakan sulit berdamai dengan dirinya. Sebenarnya untuk bisa melepaskan trauma masa lalu, caranya adalah betul-betul dilepaskan. Nah, melepaskan ini berbeda dengan kondisi fisik ya. Kita pernah misalkan dilempar batu, ya kita ambil batunya kita buang. Bukan itu. Tetapi ini ada di dalam jiwa kita gitu, dan harus dilepaskan. Dengan cara bagaimana? Caranya adalah mengikhlaskan dan memaafkan. Bagaimanapun itu semua sudah terjadi, bagaimanapun itu tidak mungkin diubah kembali. Banyak orang yang ingin mengubah masa lalunya, dan sebenarnya kita tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu kita. Itu semua sudah terjadi, tetapi kita bisa mengubah maknanya. Maknai ulang sebuah kejadian negatif itu, dan kemudian ambil hikmah positifnya. Karena semua keadaan kita pasti ada pelajaran positif yang diberikan Tuhan pada kita. Nah, kalau kita bisa memaknai ulang traumatik masa lalu kita, kemudian kita ambil hikmah positifnya, oh ternyata ada pelajarannya loh dari kejadian itu, maka dengan sendirinya ketika kita mengingat masa lalu itu, trauma itu, yang muncul adalah sebuah pelajaran. Contoh gini, saya dulu waktu masih kuliah misalkan, lulus kuliah, kemudian saya butuh uang. Nah, saya cari teman saya yang sukses duluan, dia udah jadi kaya raya. Dan ketika saya datang ke dia bilang gini, lu ya, dulu aja lu, gua ajak-ajak lu gak mau, sekarang lu giliran susah lu nyari gua, lu kerja makanya lu, jangan biar gini lu minta sama gua, pergi sama lu. Nah, di saat itu kita mungkin sakit hati karena kita membutuhkan pertolongan, tapi yang didapatkan adalah malah caci maki. Kemudian kita marah, pergi dari rumah dia. Dan perjalanan, awas aja lu, gue akan buktikan gue pasti bisa hebat juga, gue akan buktikan gue pasti bisa sukses juga. Kemudian ternyata 5 tahun kemudian kita sukses karena dorongan gara-gara dia mencaci maki kita. Kemudian kita ingin pamer ke dia tuh, kita balik lagi ke rumah dia, nih gue buktiin gue sukses, gue bawa Ferrari gue gitu ya. Kita ingin marah gitu, kita ingin menunjukkan dengan kesombongannya gitu. Ternyata di perjalanan kita berpikir jernih dan menemukan, oh iya, ternyata kata-kata dia yang menghina saya itu mendorong saya untuk menjadi lebih hebat. Kalau nggak dia tekan waktu itu, kalau nggak dia hina waktu itu, mungkin saya belum semangat juga, mungkin saya belum bisa membuktikan bahwa saya ternyata bisa hebat. Itulah hikmah positif, contoh hikmah positif dari traumatik masa lalu. Yang contoh yang tadi, yang harusnya saya marah kembali kepadanya, akhirnya apa? Pas datang ke rumah saya bilang, bro, terima kasih ya, dulu lu udah menghina gue. Kalau lu gak menghina gue, mungkin gue belum sadar kalau gue punya kemampuan. Dan sekarang gue sukses, gue terima kasih banget sama lu. Gitu. Jadi untuk melepaskan traumatik masa lalu, ikhlaskan, maafkan, ambil pelajaran positif dari traumatik itu. Oke, masih dengan pertanyaan Amel. Bagaimana langkah awal yang paling mudah bisa dilakukan sehingga perasaan khawatir berlebihan bisa reda dan rileks? Perasaan khawatir berlebihan itu untuk apa sebenarnya? Memang manusia dikasih rasa takut, tetapi bukan untuk berlebihan. Kita takut itu pada hal yang normal. Di depan saya ada singa, saya takut. Di depan saya ada ular, kobra, saya takut. Normal. Itu untuk sebagai alarm bahwa kita harus waspada, gitu ya. Tetapi kalau khawatir berlebihan terhadap sesuatu yang belum jelas, ini berarti ada permasalahan. Permasalahan apa? Permasalahan dalam belief sistemnya. Dia seolah-olah tidak yakin bahwa sebenarnya dia selalu dijaga oleh Tuhan. Apalagi khawatir tentang masa depan yang belum dia hadapi. Nah, sebenarnya Tuhan selalu menjaga kita tentang masa depan kita dan pasti akan dijamin rezekinya. Itu pun kalau kita yakin. Kalau kita tidak yakin karena khawatir berlebihan tadi, justru kekhawatiran itu yang bisa akan terjadi. Frekuensi dalam gelombang otak kita itu selalu memancarkan sesuatu ke alam semesta, dan itu akan memberikan feedback ke dalam diri kita lagi. Jadi hati-hati berpikir negatif berlebihan, bahkan kita menjiwai pikiran negatif itu. Ini masalah. Yang terjadi adalah rasa takut yang kita tidak inginkan justru akan muncul. Kejadian yang kita khawatirkan justru akan datang kepada diri kita. Maka berpikirlah positif terhadap keadaan apapun, berpikir positif tentang dunia kita, tentang kehidupan kita, karena dalam hadis qudsi Allah mengatakan, Ana inda zonni abdi bi. Allah itu sesuai prasangka hambanya kepadanya.
Kalau prasangka kita negatif tentang kehidupan, tentang Tuhan itu sendiri, tentang diri kita, tentang rezeki dan sebagainya, maka itu yang akan terjadi sesuai prasangka kita. Kalau prasangka kita positif, apapun yang kita akan hadapi, terjadi atau belum terjadi, maka prasangkalah positif. Maka prasangka positif itu akan menjadi sebuah doa sesuai dengan hadis qudsi yang tadi. Oke teman-teman semua, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Herika. Ini Mbak Herika dari Bekasi, seorang bidan ya. Bagaimana kita tahu kalau kita sudah berdamai dengan diri kita? Simpel. Untuk mengetahui bahwa kita sudah berdamai dengan diri kita, maka kita bisa bahagia kapanpun tanpa syarat. Dalam keadaan apapun kita tetap bahagia, tetap tenang, tetap bersyukur. Itu tanda orang yang sudah berdamai dengan dirinya. Dia bisa tenang dalam menghadapi suasana apapun. Mau ada duit, nggak ada duit, tetap tenang. Mau ada masalah, nggak ada masalah, tetap tenang. Mau ada musibah bagaimanapun, jiwanya tetap tenang. Itulah tanda-tanda orang yang sudah berdamai dengan dirinya. Orang yang tidak bisa tenang dalam kondisi seperti itu berarti ada permasalahan dalam memaknai kehidupannya. Dan sebenarnya kehidupan itu bagaimanapun keadaannya itu berlaku netral. Kitalah yang memaknainya. Kalau memaknainya dengan cara negatif, maka jiwa kita, hidup kita merasanya negatif aja. Tapi kalau kita bisa memaknai dengan cara positif, maka apapun keadaan kita pasti positif. Jadi bukan rezekinya yang sulit, bukan keadaan hidupnya yang sulit, tapi hati kita yang terlalu sempit. Oke teman-teman semua, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Nunung. Bagaimana menghadapi saudara dengan kecemasan tinggi tentang masa depannya? Menghadapi saudara dengan kecemasan tinggi tentang masa depannya. Sebenarnya, itu bukanlah masalah kita. Banyak orang yang berpikir dia harus bisa mengubah orang lain, gitu ya. Sehingga ketika dia tidak mampu menghadapi itu, tidak mampu mengubah orang lain, dia stres sendiri. Jangan sampai masalah orang lain menjadi masalah kita. Kita boleh peduli pada orang lain, tetapi prinsipnya bukan kita yang mengubah orang tersebut, tetapi Tuhan, tetapi Allah. Kita hanya berikhtiar, berusaha. Jangan sampai kita memaksa diri kita mencoba menjadi Tuhan, tidak bisa. Kita hanyalah berlaku semaksimal mungkin versi diri manusia itu sendiri. Sedangkan perubahan terjadi itu adalah hidayah dari Allah, dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Maka tugas kita adalah bagaimana supaya orang itu memiliki keinginan untuk berubah dari dalam hatinya sendiri. Bagaimana ayatnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah hanya mengubah suatu kaum yang mau mengubah dirinya sendiri, gitu. Maka ketika niatnya muncul dari dalam dirinya, kemudian Allah tahu niat itu, dia ingin berubah menjadi lebih baik, Allah berikan hidayah kepadanya. Sedangkan kita sebagai manusia atau saudaranya hanya berkewajiban bagaimana menasihatinya, saling menasihati antara kebaikan dan kebenaran, tetapi jangan pernah memaksa diri untuk bisa mengubah orang lain. Yang kita bisa adalah bagaimana kita mengubah diri kita untuk tetap beradaptasi dalam keadaan apapun. Jadi meskipun saudara itu bermasalah, kita harus bisa tetap tenang dalam menghadapi masalah itu sampai dia menjadi baik dengan sendirinya. Dan itu bukan karena kita loh, kita hanyalah orang yang bertugas berikhtiar untuk membantu dia. Sedangkan perubahan itu terjadi ketika dia memiliki niat untuk berubah, dan itu diterima oleh Allah dan Allah memberikan hidayah. Kemudian masih dengan orang yang sama, apa perbedaan antara berdamai dengan diri dan cuek atau tidak peduli apapun penilaian orang tentang kita? Berbeda sekali ya. Cuek terhadap omongan orang lain kepada diri kita bisa jadi belum damai. Kita mengabaikan omongan orang, tapi setelah itu kita gelisah, dan di kondisi kesendirian kita memikirkan omongan itu. Sedangkan berdamai dengan diri hubungannya bukan hanya dengan orang, bukan hanya hubungan dengan manusia, tetapi hubungan dengan kehidupan yang total, dengan keadaan, musibah, bencana alam, keadaan ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya. Maka perbedaannya adalah kalau kita cuek bisa jadi kita belum damai, tetapi berdamai adalah kita bisa merespon, menerima orang tersebut, gitu ya, apapun kata-katanya, tetapi kita punya filter apa yang kita buang, apa yang kita terima, dan kita menerima dan kita memaafkan mereka yang menghina kita dengan sendirinya. Jadi prinsip gini, saya pernah dapat pelajaran dari seorang guru di Malaysia, seorang ibu-ibu yang sudah berumur, tetapi terlihat sekali aura di mukanya itu sangat indah, padahal nggak maaf kulitnya hitam. Saya tanya, Bu, apa rahasianya? Guru itu mengatakan gini, saya punya prinsip, siapapun yang mengecewakan saya, siapapun yang menghina saya, maka langsung saya katakan dalam hati saya yang paling dalam dengan keikhlasan, saya sudah memaafkan dia sejak azali. Jadi dia prinsipnya apapun yang menyakitinya dia maafkan, siapapun itu. Dan itu keikhlasan, sehingga dia tidak memikirkan masalah itu. Dan secara otomatis ketika kita mampu memaafkan permasalahan yang datang pada diri kita, yang mengecewakan, yang menyakitkan,
maka dengan sendirinya dia akan pergi dari kehidupan kita. Tetapi selama kita belum bisa memaafkan, itu akan terus bergejolak, memutar-mutar terus di dalam diri kita, sehingga membuat diri kita tidak nyaman. Maka berdamai dengan diri adalah ketika ada sesuatu respon masuk dalam diri kita, kemudian kita tenangkan, kita damaikan, kita maafkan, kita ikhlaskan, kita terima takdir kita apapun yang diberikan oleh Tuhan. Oke, lanjut. Ini ada dari saudara Hamzah. Bagaimana tanda bahwa kita sudah berdamai dengan diri sendiri atau belum? Ya, tadi sudah ada pertanyaan sama. Artinya tandanya adalah dia tetap tenang dalam keadaan apapun, bertawakal kepada Allah dan menerima takdirnya, kemudian memaafkan segala macam orang yang pernah menyakiti dia. Kemudian, bagaimana dengan ungkapan para ahli tentang musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri, yang mana berdasarkan perkataan Nabi terkait jihad melawan hawa nafsu. Ini perbedaan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ya. Jadi musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri itu ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam konsep Al-Quran yang disebut diri itu adalah nafas, betul. Tetapi ada juga yang disebut nafas adalah keadaan atau sifat jahat di dalam diri kita. Namanya bahasa Indonesia nafsu. Jadi musuh terbesarmu bukannya dirimu, tetapi musuh terbesarmu adalah nafsumu. Ini berbeda. Nah, memang betul, musuh terbesar kita adalah nafsu kita, dan itu harus kita tekan sekuat mungkin supaya dia tidak naik ke permukaan. Makanya di dalam diri kita itu ada nilai-nilai kebaikan, ada nilai-nilai keburukan. Nilai kebaikan dalam diri manusia itu akan menyebabkan manusia itu bertakwa, dan kita harus rawat, ada keimanan, ada ketauhidan di sana gitu. Sedangkan nilai-nilai keburukan itu bisa menyebabkan kita ke arah kesesatan, dan ini dipelihara oleh setan. Kita harus menekan itu. Segala macam godaan, segala macam keinginan untuk berbuat sesuatu yang negatif, yang maksiat, kita tekan sekuat mungkin supaya dia tidak naik. Itu yang disebut jihad melawan hawa nafsu atau melawan diri sendiri. Jadi musuh terbesar kita itu bukan diri kita. Musuh terbesar kita adalah nafsu kita. Itu maksudnya. Oke teman-teman semua, ini ada pertanyaan. Bagaimana memanage emosi, rasa takut pada masa depan, terutama ke anak-anak? Masa takut pada masa depan. Apa yang ditakuti sebenarnya? Tadi yang saya katakan, ketika kita terlalu fokus pada ketakutan kita tentang masa depan, justru ketakutan itu yang akan terjadi. Hati-hati. Apa yang ditakuti? Nah, sebenarnya yang tadi saya bilang, ketakutan adalah alarm. Maka persiapkan untuk menghadapi masa depan tersebut, terutama anak-anak. Maka dari sekarang kita mempersiapkan pendidikan dengan tepat, terutama kekuatan spiritual. Pendidikan agama harus menjadi fundamental yang ditanamkan kepada anak-anak. Tauhid, keimanan, kekuatan itu akan menjaga dia untuk tetap berakhlak mulia, untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang hebat di masa depannya. Jadi diri kita kan 3, jasad, pikiran, jiwa, dan ketiga-tiganya butuh makan, ketiga-tiganya butuh asupan. Jasad kita asupannya makan, bergizi, vitamin, dan sebagainya. Pikiran kita asupannya adalah ilmu pengetahuan, sedangkan jiwa kita asupannya adalah spiritual. Kalau ada yang kosong salah satunya, maka akan kelaparan, akhirnya tidak seimbang. Rata-rata orang hanya fokus bagaimana membina jasadnya aja, tetapi malas membina otaknya. Orang lebih suka membeli pakaian, membeli sesuatu yang nampak, handphone, celana dan sebagainya, tetapi malas untuk belajar. Itu pun salah. Otak kita harus diisi dengan asupan-asupan ilmu pengetahuan, dan jiwa kita harus diisi dengan asupan-asupan agama. Maka ketika jiwanya bersih, ketika jiwanya kuat, maka otomatis pikirannya pun hebat dan badannya sehat. Gitu. Oke teman-teman semua, bagaimana menjadi diri dan pribadi yang selalu dirindukan keluarga? Mudah, jadilah orang yang menyenangkan, jadilah orang yang menyebarkan kedamaian, jadilah orang yang memberikan kenyamanan kepada anggota keluarga, dan bisa bijaksana dalam menghadapi segala macam keadaan apapun dalam keluarga. Insya Allah, Anda akan menjadi orang yang dirindukan dalam keluarga. Bukan orang yang ingin menang sendiri, bukan orang yang mengatur secara otoriter, tetapi semuanya untuk kenyamanan bersama, kebaikan bersama. Oke teman-teman semua, mungkin untuk sesi ini cukup sekian dulu, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dibaca, nanti waktunya terlalu panjang. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pemahaman. Kalau ada yang mau komentar atau bertanya, boleh
komen di kolom di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini supaya bermanfaat kepada sebanyak orang dan supaya saya pun lebih kreativitas lagi untuk berbagi hal yang bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.